Ada dua hal yang sering banget dikira sama, padahal beda jauh. Oh, oke. Yang pertama, kelihatannya semuanya baik-baik aja. Dan kita makin ngerasa sendiri dengan masalah kita. Ternyata banyak dari kita itu punya pola-pola bawah sadar yang bikin kita tetap stuck di permukaan. Oke. Meskipun dalam hati pengennya lebih dekat sama orang lain, tapi kok kayaknya stuck. Banyak yang ngira bahwa sering ketemu artinya adalah sama dengan dekat. Iya. Padahal kedekatan itu dibangun dari kesepian itu bukan karena kekurangan orang di sekitar kita, tapi tadi karena kekurangan kesepian itu bukan karena kekurangan orang di sekitar kita, tapi tadi karena kekurangan Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi banyak insight-nya bareng aku Dania dan Afif. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau tanya satu hal dulu nih Kang Afif nih. Coba nih ya, teman-teman juga nih ya, bayangin situasi, misal nih ya, grup chat kamu tuh rame, notifikasi tuh nggak berhenti-berhenti nih ya. Terus feed message juga penuh foto bareng sama teman-teman. Terus juga weekend nih ya, ada acara, minggu depannya lagi ada acara lagi. Nah, kelihatan itu hidup sosial kamu tuh kayak padat banget gitu. Tapi ya Kang Afif ya, kamu pulang ke kamar, terus duduk sebentar, dan tiba-tiba ada rasa sepi yang aneh banget kayak gitu. Bukan karena gak ada orang, justru barusan kamu tuh habis dari keramaian. Tapi kok ngerasa kayak itu tuh tetap ada kayak gitu. Sepi gitu ya. Sepi kayak gitu. Nah coba, teman-teman pernah ngalamin gak? Kalau misalkan pernah ngalamin, coba deh chat di kolom komentar kayak gitu. Atau kamu juga pernah ngalamin gitu gak? Iya, pernah ya gitu. Dan ini yang menarik nih ya. Ini lebih sering terjadi dari yang kita mau akuin. Kadang-kadang nggak mau ngakuin. Nah, iya. Rame iya. gitu, wah agenda penuh. Pas sampai rumah, kayaknya hampa gitu. Iya, pernah ngerasain kayak gitu. Nah, coba pertanyaannya, kok bisa gitu Kang Afif, kita dikelilingi banyak orang, tapi masih ngerasa sendirian kayak gitu Kang Afif. Dan ini tuh yang pengen kita bedah hari ini. Di episode kali ini kita bakal bahas nih, kenapa itu tuh bisa terjadi, apa yang sebenarnya kurang, dan yang paling penting sebenarnya gimana cara mulai mengisinya kayak gitu. Iya, betul. Ya gitu. Jadi nanti nggak lagi ketika di rumah tuh ngerasa sepi, hampa. Kalau udah tahu nih, ya harapannya adalah di rumah ya bisa sendiri pun bisa hidup gitu. Betul. Dan ada satu hal mungkin yang perlu aku tekenin di awal. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasain sama seperti itu, bukan berarti tanda ada yang salah dengan diri kamu. Betul. Ini bukan soal kamu kurang bersyukur, bukan juga kamu terlalu sensitif, bukan. Tapi ini sebenarnya adalah salah satu fenomena yang bisa dijelaskan secara psikologis. Clear, jelas. Dan justru zaman sekarang itu makin umum ditemuin seperti ini. Jadi kamu nggak sendirian. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pernah ngerasain kayak gitu juga, sebenarnya tenang. Teman-teman semua itu nggak sendirian. Yuk kita bahas bareng di Grafocast. Jadi jangan kemana-mana. Oke Kang, nah kita mulai nih dari yang paling mendasar dulu nih. Banyak orang punya teman, mungkin punya circle-nya gitu, punya komunitas. Nah tapi tetap ngerasa sepi gitu. Itu tuh sebenarnya karena apa sih Kang Afif? Oke, jadi gini. Ada dua hal yang sering banget dikira sama, padahal beda jauh. Oke. Yang pertama, yaitulah koneksi sosial. Artinya koneksi sosial tuh seberapa banyak kamu berinteraksi sama orang lain. Seberapa sering ketemu sama orang lain, ngobrol, jalan bareng, itulah yang pertama. Nah, yang kedua itu kedekatan emosional. Ya, ini beda nih. Ya. Nah, kedekatan emosional ini artinya itu seberapa dalam orang itu benar-benar mengenal kamu. Dan kamu juga merasa benar-benar dikenal oleh mereka. Jadi bukan sekedar adanya, tapi seberapa dalam itu. Nah, banyak teman itu bicara yang pertama. Tapi rasa kesepian itu muncul dari yang kedua. Jadi bisa jadi kita punya banyak koneksi sosial, tapi kedekatan emosional itu yang kosong gitu ya Kang Afif ya? Persis. Gitu. Jadi ibaratnya begini, bayangin aja ya, bayangin teman-teman punya handphone, sinyalnya 4G penuh, kelihatannya terhubung nih, tapi ternyata nggak ada paket datanya, mau buka apapun nggak bisa, ya kan gitu, penuh nih ya sinyalnya, wah penuh gitu, tapi nggak ada. Nah banyak temen juga kayak gitu, sinyalnya ada, kelihatannya aktif, tapi sebenarnya nggak ada yang nyambung di dalamnya.
Oke. Jadi analoginya tuh tadi nempel banget ya Kang Afif. Jadi bukan soal kuantitasnya ya, tapi sebenarnya kualitas koneksinya gitu ya Kang Iya, Afif. betul gitu. Dan ini yang bikin banyak orang bingung biasanya tuh. Mereka berpikir solusinya nambah temen, nambah acara lagi ya supaya hidup, makin sering keluar. Tapi justru itu sama seperti tadi, kayak nambah sinyal, bukan nambah paket datanya. Jadi yang kurang tuh sebenarnya bukan orangnya, yang kurang itulah kedalamannya. Oke. Nah kalau misalkan dipikir-pikir ya Kang Afif, obrolan sehari-hari kita kan emang sebenarnya permukaan aja gitu ya. Kayak misalkan ngobrolin film, misalkan ngerjain kerjaan gitu ya, atau misalkan ngomentarin yang ada di sosial media kayak gitu. Tapi mungkin jarang yang beneran tahu kita lagi susah atau lagi enggak gitu ya Kang Afif. Betul. Ya jadi yang permukaan, yang bukan yang feeling, perasaan, betul gitu. Dan itu pola yang umum di pertemanan modern ya, di teman-teman itu banyak banget yang kayak gitu. Kita nyaman tuh dengan topik yang ringan karena aman. Nggak bikin canggung, awkward. Tapi efeknya ya kita nggak pernah beneran kelihatan oleh orang lain seperti apa. Atau kalau dalam psikologi itu ada yang disebut namanya emotional intimacy. Rasa aman untuk jadi diri sendiri di depan orang lain tanpa takut dihakimi atau dinilai. Gitu. Nah, kalau itu nggak ada, maka interaksi sebanyak apapun rasanya seperti hampa. Berarti sebenarnya yang kurang itu bukan ngobrolnya gitu ya, tapi mungkin kehadirannya gitu ya Kang Afif ya? Iya, betul. Gitu. Dan itu cara yang pas untuk ngungkapinnya gitu. Apalagi diperparah sama medsos. Kita scroll, kita lihat kehidupan orang lain, kita like ya, kita komen, seolah-olah kita itu terhubung terus dengan orang lain. Padahal interaksinya itu satu arah, cepat, dan seringkali ya performatif. Kita nampilin, ya kita nampilin sisi terbaik kita. Ya orang lain juga kan seperti itu ya gitu. Hasilnya apa? Kelihatannya semuanya baik-baik aja. Dan kita makin ngerasa sendiri dengan masalah kita. Jadi sebenarnya medsos juga bukan bikin kita lebih terhubung ya, tapi justru bisa makin memperbesar rasa sepinya gitu ya Kang Afif ya? Betul ya, dalam sebagian besar kasus ya seperti itu. Bukan berarti medsos buruk ya teman-teman gitu ya, bagus kadang-kadang bisa nanya kabar, ya bisa tahu seperti apa gitu. Tapi kalau interaksi kita mayoritas cuman di sana, dan nggak ada percakapan yang lebih dalam di luar itu, maka rasa sepi itu akan tetap ada meskipun kamu punya follower ratusan atau ribuan. Iya mulai kebayang sih, karena sebenarnya namanya juga dunia maya kayak gitu ya, mungkin tidak ada emosionalnya kayak gitu ya Kang Afif ya. Sebenarnya jadi akar masalahnya itu bukan di jumlah temennya tadi ya, tapi itu kualitas koneksinya. Nah, jadi sebenarnya akar masalahnya itu bukan di jumlah temannya gitu ya, tapi sebenarnya kualitas koneksinya. Apakah kita benar-benar dikenal atau cuman diketahui keberadaannya gitu ya Kang Afif ya. Nah, tapi pertanyaannya Kang Afif ya, kenapa kita sendiri yang sering menghalangi koneksi yang lebih dalam itu gitu? Nah, terus kenapa juga kita tuh kita sendiri gitu yang justru sering nggak sampai gitu ke sana gitu kan? Nah ini menarik nih teman-teman ya gitu. Karena ternyata banyak dari kita itu punya pola-pola bawah sadar yang bikin kita tetap stuck di permukaan. Meskipun dalam hati pengennya lebih dekat sama orang lain, tapi kok kayaknya stuck gitu. Nah di sini kalau kita kelompokkan ada 3 pola yang paling sering muncul. Yang pertama, ada yang takut kelihatan lemah. Kalau dalam psikologi ini disebutnya atau takut kelihatan kekurangan dirinya gitu. Kerentanannya gitu kerentanannya, betul. Namanya tuh dalam psikologi fear of vulnerability. Ya, jadi takut kalau kita jujur soal perasaan atau kesulitan kita, orang tuh kayaknya akan ngehakimi kita, akan ngejauh gitu, atau memanfaatkan kita gitu. Nah, dampaknya apa? Kita jadinya milih topik yang aman terus. Ngomongin kerjaan, ngomongin orang lain, ngomongin film, ya nggak ada resikonya secara emosional. Jadi kayak ada filter otomatis gitu ya Kang ya? Betul. Jadi sebelum ngomongin sesuatu yang lebih personal, udah keburu kayak mikir, aduh ini kayaknya terlalu lebay gak sih gitu ya? Atau misalkan nanti dikira cari perhatian lagi kayak gitu ya? Persis banget ya. Dan filter itu jalannya otomatis. Dan semakin sering dipakai, semakin terbiasa kita tampil dengan versi yang udah diedit. Gitu. Dan ini yang membawa kita ke pola kedua, yaitu disebutnya lah social mask atau performa sosial. Kita tampil sebagai versi oke di depan semua orang. Kita tersenyum, terlihat santai,
selalu punya jawaban yang pas gitu. Sampai lama-lama kita sendiri lupa cara jadi diri kita yang sesungguhnya di depan orang lain. Oh gitu ya Kang Afif. Jadi serem juga ya Kang Afif ya. Jadi sebenarnya bukan cuma orang lain yang nggak kenal kita, tapi kita sendiri juga justru jadi nggak familiar gitu sama diri kita sendiri di konteks sosial gitu ya Kang Afif. Betul gitu. Dan ini ya di luar sana yang bikin banyak orang ngerasa capek setelah hangout. Betul. Jadi bukan capek fisik gitu, tapi capek karena bayangin selama beberapa jam mereka tuh baru aja perform. Dia baru nampilin wah harus senyum, harus bagus apa dan sebagainya gitu. Jadi bukan hadir apa adanya tapi perform. Kan beda ya gitu, harus tampil oke gimana harus yang perfect gitu. Dan gitu itu capek banget. Iya benar-benar. Itu relate banget sih Kang. Terus pola yang ketiga itu ada apa Kang kira-kira? Nah, yang ketiga ya, ini yang paling sering nggak disadari, yaitu adalah seringkali kita salah dalam mengukur kedekatan. Banyak yang ngira bahwa sering ketemu artinya adalah sama dengan dekat. Padahal kedekatan itu dibangun dari kepercayaan, kejujuran, bukan dari frekuensi. Ini kayak gimana nih contohnya kalau misalkan kita bandingin sama kehidupan sehari-hari? Contohnya gini. Bayangin kamu misalnya mau makan siang sama teman-teman di kantor, ya setiap hari tuh, ya, udah setahun lebih, berarti kan frekuensinya wow, kan gitu setahun lama gitu ya setiap siang makan bareng, ngobrol terus, ketawa terus, ngegosip terus, tapi topiknya itu aja, ya tentang kerjaan, gosip si bos gitu kan gitu, tentang rencana weekend dan sebagainya. Nggak ada yang pernah bilang aku lagi ngerasa overwhelmed banget nih belakangan ini, atau sebenarnya aku lagi bingung sama arah hidupku. Kan jarang ada yang kayak gitu. Jadi setiap hari ketemu, perut kenyang setiap hari, tapi ada bagian dari dalam diri itu yang sebenarnya lapar. Dan nggak pernah beneran dikenal sama rekan kita. Gitu. Nah itu, jadi bukan frekuensinya tapi kedalamannya itu. Iya benar-benar relate banget sih ini Kang. Kadang kita udah sering banget ya bareng sama orang kayak gitu, tapi kalau ditanya dia tahu kamu sebenarnya lagi gimana gitu. Nah jawabannya tuh pasti nggak tahu gitu. Dan itu cukup menyedihkan juga ya gitu kalau misalkan kita pikir-pikir gitu ya, kita ngerasa dekat tapi ternyata kita tuh nggak mengerti dan setahu itu tentang rekan kita sendiri gitu ya. Betul. Dan rekan kita pun nggak tahu sedalam itu tentang kitanya gitu. Dan ini yang perlu kita sadarin. Jadi ya kalau kita rekap ya gitu, kesepian itu bukan karena kekurangan orang di sekitar kita, tapi tadi karena kekurangan momen di mana kita benar-benar terlihat oleh orang lain. Bukan dilihat ya, tapi terlihat. Itu ada bedanya tuh. Kalau dilihat itu pasif. Orang cuma tahu kamu ada. Terlihat itu berarti seseorang benar-benar tahu kamu, termasuk bagian yang nggak sempurnanya. Ini berat tapi mungkin ini penting banget ya Kang Afif ya. Jadi sebenarnya intinya kita tuh sering jadi penghalang terbesar juga gitu buat diri kita sendiri gitu. Nah karena mungkin takut gitu, karena terbiasa tampil baik-baik aja, dan mungkin karena keliru tadi mengukur kedekatan dari kuantitas bukan kualitas gitu ya. Betul. Berarti ada yang bisa kita ubah dong Kang Afif. Kalau misalkan sekarang ini aku mau tanya nih Kang Afif, yang mungkin ini jadi pertanyaan paling krusial. Konkretnya nih, kita harus mulai dari mana? Yang bisa mungkin kita coba mulai hari ini gitu. Karena tadi kan kita udah tahu nih akarnya, tahu pola-polanya. Nah sekarang yang paling penting, gimana cara keluar dari rasa kesepian itu? Ada beberapa caranya. Dan kabar baiknya, teman-teman kalau ada yang ngerasa seperti ini, nggak perlu mulai dari yang besar. Tips pertama, cukup mulai dari satu orang aja dulu. Cukup satu. Nggak perlu sekarang juga kamu ubah semua pertemanan kamu jadi lebih dalam. Enggak, itu malah justru jadinya overwhelming. Tapi coba ya, pilih satu orang di circle kamu yang terasa paling aman. Kemudian kamu coba sedikit lebih jujur dari biasanya. Nggak harus langsung curhat panjang, ya. Cukup mulai dari hal kecil yang lebih nyata dari sekedar basa-basi. Satu. Jadi nggak harus semua sekaligus sih gitu ya Kang. Cukup mungkin satu aja dulu, tapi mungkin itu jadi latihan gitu ya. Betul, gitu. Karena koneksi yang dalam itu dibangun pelan-pelan. Ya, bukan yang dibuka sekaligus, itu enggak. Ya, satu pelan-pelan. Itu yang pertama. Nah, tips kedua, ganti topik percakapannya. Ini kecil tapi efeknya besar. Daripada selalu mulai dengan
Gimana kabarnya? Oh. Gitu, ya, yang biasanya dijawab, keren, oke, baik, kamu, nah gitu. Iya. Coba Kayak ganti template pertanyaannya, gitu ya. kayak template, ya kan gitu. Coba sekali-kali tanya sesuatu yang lebih nyata, misalnya, kamu lagi struggle apa sekarang? Oh, oke. Gitu, ya, atau misalnya, gimana, belakangan ini ada hal yang bikin kamu excited nggak? Iya. Itu 2 pertanyaan itu beda level dibandingkan cuma nanya sekedar, gimana kabarnya, Iya, gitu. bener-bener setuju banget. Wah, itu tuh pertanyaan yang kedua itu tuh langsung lebih berat, tapi juga mungkin itu menarik ya Kak Afif ya. Orang jadi nggak bisa jawab yang secara autopilot kayak gitu ya, kayak yang Betul, udah template kayak gitu. betul. Nah, itu tujuannya teman-teman. Ya, itu betul banget tuh. Karena pertanyaan yang lebih dalam biasanya mengundang jawaban yang lebih dalam juga. Oh, Dan dari situ percakapan bisa mulai punya nyawa. Itu tips yang kedua. Oke. Tips ketiga. Nah, ini tentang gimana cara kamu hadir, bukan sekedar ada. Oke. Bedanya ini besar banget ya. Iya. Kalau sekedar ada, itu ya kamu ada secara fisik di sana. Oke. Tapi kalau hadir, itu perhatian kamu juga ada di sana. Oke. Jadi waktu kamu ngobrol sama teman kamu, coba taruh handphone, Nah, beneran dengerin. Iya. Bukan dengerin sambil scroll, bukan gitu. Iya, Ya, atau setengah scroll, enggak kayak gitu. Karena orang itu ngerasain perbedaannya. Iya, Bahkan kalau mereka tuh nggak bilang langsung ke Anda, ya gitu, ke kamu nggak bilang, tapi itu kerasa. Iya, Gitu. Iya, setuju banget Kak Afif. Berarti ini bisa langsung dicoba gitu ya, mungkin pas ngopi sama teman gitu kayaknya kan. Iya. Dan nggak harus nunggu momen khusus untuk membentuk situasi seperti itu kayak gitu ya. Betul, betul banget. Justru itu ya. Jadi jangan tunggu momen besar dulu. Ya harus nyiapin jadwal, enggak ya gitu. Ngopi sehari-hari itu bisa. Karena apa? Koneksi yang dalam itu jarang lahir dari percakapan yang panjang yang terjadi ya sekali setahun gitu, enggak. Lebih seringnya tumbuhnya dari momen-momen kecil yang konsisten. Setuju. Duduk bareng, dengerin bareng, hadir dengan penuh gitu. Nah, konsistensi kecil ini jauh lebih kuat daripada intensitas yang jarang. Setuju banget Kak Afif. Ini penting banget ya. Terus kalau misalkan ada tips lagi nggak Kak Afif untuk kita bisa keluar dari rasa sepi itu? Ada ya, dan ini ada yang out of the box gitu ya, mungkin paling jarang dicoba tapi efeknya itu seringkali mengejutkan. Coba sengaja tidak baik-baik aja di depan satu orang yang kamu percaya. Jadi bukan lagi nunggu orang lain buka duluan, tapi kamu yang mulai. Coba bilang, sebenarnya aku lagi nggak oke nih. Sesederhana itu. Ya, cobain aja dulu. Karena yang sering terjadi waktu kita berani jujur duluan, orang yang kita ajak ngobrol tuh justru lega. Karena mereka juga selama ini nunggu izin untuk jujur, untuk terbuka. Nah, kebayang kan gitu. Nah, keterbukaan kita, kejujuran kita itu biasanya menular. Satu kalimat kecil itu sering jadi pintu masuk koneksi yang selama ini belum pernah terbuka. Iya bener, ini menarik banget sih Kak Afif. Jadi bukan nunggu orang duluan yang buka kayak gitu ya, tapi bisa jadi kita duluan gitu yang mengizinkan untuk membuka kejujuran itu gitu ya Kak Afif ya. Oke, nah ini 4 tips tadi aku ringkas nih ya, kalau misalkan teman-teman perhatiin tadi gitu ya. Tadi kan mulai dari satu orang kayak gitu ya. Jadi nggak harus langsung banyak orang kayak gitu ya. Cukup satu orang dulu, tapi dalam gitu ya, cukup dalam. Terus ganti kualitas pertanyaannya. Nah, terus hadir dengan penuh kayak gitu ya. Jadi nggak kalau ketemu nggak main handphone kayak gitu ya. Nah, dan berani juga tidak baik-baik aja gitu ke orang yang mungkin teman-teman percaya. Nah, sebenarnya itu tuh sederhana ya Kak Afif ya, tapi sebenarnya itu butuh keberanian juga gitu. Iya, betul. Nah, sebelum kita tutup nih Kak Afif ya, ini akan ada satu fun fact yang aku rasa ini bakal penting banget buat teman-teman dengar. Jadi ini fun fact-nya itu agak bikin kaget nih Kak Afif ya, tapi mungkin kalau misalkan kita pikir-pikir ini sebenarnya masuk akal banget sih Kak Afif nih. Jadi dari ada penelitian dari Harvard University gitu ya. Jadi dia punya studi yang namanya Harvard Study of Adult Development. Ini bukan studi biasa, jadi ini studi terpanjang tentang kebahagiaan manusia yang pernah dilakukan nih. Jadi sudah berjalan lebih dari 80 tahun dan melibatkan ratusan orang dari berbagai latar belakang. Hasilnya bukan kekayaan, bukan karir yang gemilang, bukan prestasi yang menentukan seberapa bahagianya orang, dan sehat gitu ya seseorang di usia tua. Yang paling menentukan kebahagiaan seorang itu adalah kualitas hubungan mereka. Wow. Jadi ada satu angka yang lebih mengejutkan lagi. Orang yang merasa kesepian secara emosional ya, meski punya banyak kenalan gitu ya di sekitarnya, punya banyak teman gitu, ternyata punya resiko kesehatan fisik yang setara dengan merokok
15 batang sehari. Wow. Ini tuh bukan lebay gitu ya, bukan drama, tapi mungkin dampaknya tuh nyata ternyata ya ke tubuh gitu ya. Karena ternyata kebutuhan emosional itu tuh dampaknya cukup tinggi gitu ya Kang Afif ya. Dahsyat banget. Iya benar, dan ini yang perlu ditekankan karena secara psikologis otak manusia itu kan memang dirancang butuh koneksi yang dalam. Jadi bukan sekedar kehadiran orang lain, tapi rasa benar-benar terhubung. Nah, waktu itu nggak terpenuhi, maka otak itu biasanya membacanya itu sebagai situasi yang mengancam. Oh, oke. Nah, jadi rasa sepi itu bukan lebay, betul yang tadi Daniel bilang gitu, tapi dan juga bukan terlalu sensitif, tapi itulah sinyal dari sistem yang bekerja persis seperti seharusnya. Nah, ternyata jadi sebenarnya jadi tubuh kita sendiri yang kasih tahu ya bahwa kalau misalkan ini tuh bukan hal sepele loh, kayak gitu kan. Betul. Oke nih Kang Afif, thank you banget nih ya buat obrolan hari ini. Ini mungkin bukan obrolan yang ringan, tapi mungkin justru menurut aku ini yang kita butuhin nih Kang Afif ya. Karena kita seringkali nggak sadar kalau misalkan rasa sepi itu bukan soal kurang teman gitu, tapi sebenarnya soal kurang koneksi yang beneran kayak gitu ya Kang Afif ya. Nah, kalau misalkan aku rangkum nih ya Kang Afif ya, dari percakapan kita tadi, bahwa koneksi sosial dan kedekatan emosional itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Kita sering terjebak di permukaan karena mungkin takut terlihat kayak gitu ya, takut terlihat lemahnya, takut terlihat kerentanannya dan lain-lain. Terus juga terbiasa mungkin karena kita tampil oke kayak gitu ya. Nah, atau salah ukur kedekatan dari seberapa sering ketemu, bukan secara emosionalnya gitu ya. Betul. Dan solusinya juga nggak perlu besar-besar, mungkin teman-teman bisa cukup mulai juga dari satu orang dulu kayak gitu ya, tapi dalam gitu ya sama orang tersebut. Dan satu pertanyaan yang mungkin lebih jujur, dan satu momen di mana teman-teman berani bilang kita tuh sebenarnya nggak baik-baik aja loh kayak gitu. Nah, tapi dalam banget ya Kang ya. Kadang kita juga susah gitu untuk introspeksi diri gitu. Seringkali kita bias juga nih Kang sama diri kita sendiri nih. Betul. Ya wajar banget gitu. Makanya kalau aku sih biasanya suka menyarankan ya, kadang kita butuh alat yang objektif untuk ngaca ya, untuk tahu nih diri sendiri gitu. Dan salah satunya lewat analisa tulisan tangan. Jadi dari tulisan tangan kita bisa kebayang tuh gimana karakter kita, potensinya, hambatannya. Itu menarik banget. Iya bener-bener nih. Nah buat teman-teman yang penasaran nih, tulisan tanganku sebenarnya tuh mencerminkan apa sih kayak gitu ya. Nah itu mulainya gimana Kang? Oke, itu simple ya. Kalau teman-teman mau belajar ya materi-materi dasarnya, itu ada materinya gratis. Di grafologiindonesia.com/gratis. Oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman, aku mah pengen ini dong dicek saya tuh karakternya seperti apa gitu. Nah, itu bisa ya dites di grafologiindonesia.com/tes grafologi. Oke, nah ini linknya juga udah aku taruh ya ini di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek aja. Oke, terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir. Semoga episode ini bermanfaat dan bikin teman-teman di sini juga sedikit lebih berani gitu ya buat hadir gitu ya, beneran hadir gitu buat orang-orang di sekitar teman-teman semua. Nah, teman-teman semua juga jangan lupa untuk like, share ke teman-teman yang mungkin butuh didengar juga, dan subscribe supaya kamu juga nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.